Dia merancang dengan detail. Nah, mungkin sekarang kita berpikir bagaimana kita bisa mengalami, bisa merasakan kita dipimpin oleh sang sutradara agung itu, sehingga kehidupan kita mungkin mengalami kebetulan demi kebetulan, dan itu membawa kepada rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Kan begitu. Ketika saya membaca ini, saya juga menginginkan, merindukan bagaimana saya bisa mengalami ini, bagaimana sang sutradara itu bisa mengatur hidup saya, mengarahkan hidup saya sampai kepada rencana Tuhan. Saya percaya itu adalah kerinduan kita semua, keinginan kita semua. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan itulah sutradara agung. Dia tidak hanya sutradara, tetapi dia juga penulis skenario. Karena itu hal yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah slide berikutnya. Kita harus memahami skenario Tuhan. Seorang pemain film, dia harus baca skenario. Dia harus baca naskahnya. Kalau dia tidak baca naskah, tidak tahu skenarionya, gimana dia bisa main film? Gimana dia bisa memerankan sebuah tokoh? Tidak mungkin. Dia harus baca itu naskah. Dia harus baca itu skenario secara utuh. Karena itu supaya kita bisa mengalami pengalaman Tuhan itu memimpin kehidupan kita seperti yang kita baca tadi, kita harus tahu, memahami skenarionya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya naskah untuk kita. Tuhan itu sudah menyiapkan skenario buat kita. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu punya rancangan. Rancangannya Tuhan bukan rancangannya kita. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Skenarionya Tuhan itu bukan skenario kita. Yang perlu kita pahami adalah Tuhan itu punya rancangan, Tuhan itu punya skenario untuk hidup kita. Dia punya skenario untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk rumah tangga kita, untuk apapun dalam hidup kita yang kita lakukan di dunia ini. Dia punya skenario. Dan kita mesti pahami itu. Kita mesti ngerti itu. Ada rancangan Tuhan, ada skenario Tuhan. Dan kita mesti mencocokkan apa yang menjadi rancangan kita. Itu harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu merancangkan sesuatu yang buruk. Tuhan itu ingin membuat kita menjadi pemain terbaik. Kalau kita seorang aktor atau aktris, Tuhan ingin kita menjadi aktor yang terbaik. Itu kerinduannya Tuhan, sang sutradara itu. Karena itu rancangannya pasti dia ingin merancangkan sesuatu yang terbaik. Kita harus pahami betul skenarionya Tuhan untuk hidup kita. Apa sih skenarionya Tuhan untuk hidup kita itu apa? Rancangan Tuhan itu apa? Skenarionya Tuhan, naskah Tuhan untuk hidup kita secara umum. Firman Tuhan, kitab suci kita ini, itulah skenario Tuhan. Tetapi dari skenario yang secara umum itu, kita akan bisa mengerucut kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan secara pribadi. Itu pasti kita akan dipimpin ke sana. Tetapi kita harus tahu dulu, kita pahami dulu bahwa skenario besar kehidupan kita itu ada di Alkitab. Inilah skenario kita. Kalau jadi pemain, gak mungkin gak dikasih naskah. Ya Pak Yo. Pak Yo dulu itu pemain anu loh ini. Apa? Drummer. Teater Pak Yo. Angkatannya angkatan dulu yang sudah masuk anu ya. Gak tahu masuk apa. Maksudnya di TV-TV itu kenal Pak Yo. Dunia itu sempat Pak Yo ngikuti. Seorang pemain pasti dikasih naskah.
Lah kita ini sudah disiapkan naskah oleh Tuhan. Apa? Ya kita baca kitab suci itu naskah. Itu skenario untuk hidup kita.